mana-mana negara demokrasi mesti ada tiga itu, mesti ada. Asal Berbagai variannya di mana-mana ada tiga itu mesti, itu Pak. asal muasalnya dari situ. Sejarahnya dari si Betul. Montesquieu. Apa membuat dengan nama apa tadi? Trias Politica. Kan cuma Montesquieu. Oh, ada lagi. Ada lagi, Pak. Namanya Voltaire, seorang filsuf juga abad ke-18. Gagasannya itu adalah apa yang kita kenal sebagai kebebasan sipil. Kalau kekuasaan dipegang satu tangan, nah, ntar terjadinya itu adalah penindasan, kesewenang-wenangan. Muncullah misalnya filsuf, misalnya namanya Montesquieu misalnya. Nah, Montesquieu. Montesquieu ini di abad ke-18 menggagas satu pemikiran namanya Trias Politica. Oh, Trias Politica. Ya ujungnya nggak pakai ain. Oh iya, politika. Trias Politica. Trias Politica ini, Pak, karena dia melihat bahwa kekuasaan dipegang satu tangan yaitu raja berdampak pada penderitaan dan kesengsaraan rakyat, maka kemudian dia berpendapat ini harus dibagi-bagi nih. Kekuasaan ini awalnya di sini nih. Dari situ. Si Montesquieu. Iya. Oke. Kekuasaan harus dibagi-bagi. Apa? Oh, dibagi 3 menurut dia. Enggak 4. Enggak 4, 3 aja. Oke, 3. Kebanyakan 4 ya kan. 3 itu apa? Kita kan batasan 4. Lain hal itu. Jangan dilanjutkan. 4 yang lain. Iya, 4 yang lain. 3 bagi 3. 3 itu apa saja? Yang pertama misalnya kekuasaan untuk membuat undang-undang atau aturan yang sekarang kita kenal sebagai legislatif. Sama dong di negeri kita ya. Iya. Nah, lalu ada kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan aturan-aturan, yaitu eksekutif. Gak sama banget ya. Atau kita ngikutin kesana ya. Lalu yang ketiga ada kekuasaan untuk mengawasi semua itu, yang mana kita kenal sebagai yudikatif. Kok sih jadi ketikutan sih? Di mana-mana negara demokrasi mesti ada tiga itu, mesti ada. Asal berbagai variannya di mana-mana ada tiga itu mesti, Pak. Itu asal muasalnya dari situ. Sejarahnya dari si Montesquieu. Dari situ. Apa membuat dengan nama apa tadi? Trias Politica. Oke. Kok jadi begini? Kayak siapa gitu ya? Saya lupa namanya pelawak itu. Politica. Siapa ya? Lupa saya. Oke. Lanjut. Dari situ. Oke. Bukan cuma Montesquieu. Ada lagi. Ada lagi, Pak. Namanya Voltaire, seorang filsuf juga abad ke-18. Namanya Voltaire. Voltaire ini nama pena. Enggak, saya ini voltase. Voltase ya elektronik. Apa namanya? Voltaire. Oke. Voltaire ini adalah nama pena, nama aslinya François Marie Awe. Susah banget ya. Awe lah. Lebih enak panggilannya Awe. Itu nama aslinya itu. Nama aslinya. François Marie Awe. Nah, dia memiliki gagasan juga, Pak. Apa gagasannya? Gagasannya itu adalah apa yang kita kenal sebagai hari ini sebagai the civil liberty. Kebebasan sipil. Kebebasan sipil. Karena dia melihat ketika dulu di bawah tatanan pemerintahan para raja, para agamawan, itu rakyat kan dikekang habis-habisan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, pajak tinggi. Kemudian geraknya dibatasi ya. Salah satu contoh nih, Pak ya. Dulu itu ada aturan di Inggris ya. Seluruh hutan Inggris itu punya raja Inggris. Oh gitu. Barang siapa? Ya. Nggak tahu barang siapa itu. Barang siapa? Udah lanjutkan. Nadanya lagi gitu ya. Nadanya gitu. Ya kan saya mau memastikan aja, nggak tahu saya barang siapa itu. Oke. Maksudnya itu ada rakyat misalnya, masuk hutan berburu nyari domba, nyari rusa. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena rusa punya raja. Itu aturan di kerajaan Inggris dulu. Makanya muncul orang-orang macam Robin Hood.
Melawan. Tuh, wah, dikasih makan kita. Luar biasa. Ini emang luar biasa di Iya, sahabat Mbak, saya. ini produser kita, subhanallah. Abin terus. Nah, sama jam. produser kita. Ada yang gondrong dong. Sama director kita. Iya. Ada gondrong. Gondrong. Diki. Kayak kejam. Ini sih dia mulai. Oke. Robin Hood dari situ. Dari situ, Pak. Jadi itu adalah aturan kerajaan. Saya pikir film doang itu. Aduh ya Allah. Bener ada Robin Hood itu. Jadi Robin Hood ya ada. Memang Robin Hood itu ya gimana ya, mau dibilang sejarah asli. Ada bau-bau mitosnya gitu. Nah, tapi background sejarahnya ada juga. Ada gitu. juga. Tapi yang pasti memang itu adalah salah satu poin hukum yang diterapkan zaman raja-raja Inggris zaman dulu. Seluruh hutan Inggris punya raja. Rakyat siapa saja rakyat, entah itu rakyat jelata siapa aja masuk berburu nyari rusa dihukum mati. Makanya timbullah yang kita sebut Robin Hood lah, mungkin lah banyak itu ya. Enak aja raja orang sayang berburu. Masa semua mau punya raja? Hutan belantara punya raja. Iya santai aja, santai. Lu jadi ngomel lah di sini. Itu dia. Nah, kan karena semua itu maka rakyat menjadi terkekang dong, ya kan? Muncul nih filsuf Voltaire bikin yang namanya The Civil Liberty, kebebasan sipil. Artinya kebebasan bertindak, berpendapat gitu mungkin ya. Mencakup apa kebebasan sipil itu? Mencakup 4 hal. Yang mana di mana-mana negara demokrasi mesti melindungi 4 hal ini. Apa itu? Apa saja? 1, kebebasan berbicara. Freedom of speech. Freedom of speech. Kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Yang kedua, freedom of ownership, kebebasan kepemilikan. Ketiga, kebebasan memeluk agama. Freedom of religion. Yang terakhir, keempat. Kebebasan berekspresi. Freedom of expression. Expression. Iya. Ini jadi bahasa Inggris ya? Ini bahasa Inggris apa bahasa nih? Bahasa Inggris. Itu 4 itu. Ini mesti di mana-mana negara demokrasi mesti dia akan mencakup 4 kebebasan ini. Karena memang si Voltaire ini melihat dulu zaman raja-raja, zaman agama, 4 jenis kebebasan ini benar-benar dikekang. Sekarang dengan pemerintahan baru yang ada, yang kita jungkir balikan itu raja-raja itu di pemerintahan yang baru, ini harus dilindungi nih 4 kebebasan ini. Nah, sayangnya Pak, jangan disayang. Kok disayang sih? Nah, belum sayang dah. Belum sayang ya. Tapi kalau main seriatim sayang dong. Nah, dengan segala gagasan-gagasan dari filsuf-filsuf tadi Pak, Eropa maju bener. Dengan diterapkan itu dulu sebentar. Raja, kemudian agama, gereja. Nah, itu betul. Dijungkil balikan. Maksudnya dirubah lah, dirubah bahasa halusnya dirubah menggunakan trias politika. Sama juga itu civil tadi liberty. Dan ada masih ada filsuf-filsuf lain ya, Adam Smith lah, John Locke lah. Itu di abad ke itu 18 itu. Mirip tuh zaman itu juga. Majulah. Apa hubungannya tuh? Hubungannya sama Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani. Dengan bergulirnya revolusi Prancis, itu revolusi Prancis menyebar kemana-mana. Cepet ya? Cepet menyebarnya. Kayak virus gitu, nyebar. Betul, gitu. Karena apa? Karena semangatnya itu seolah-olah disepakati gitu oleh rakyat dan umumnya penduduk Eropa zaman itu. Sebab hampir semua mereka tertindas di bawah pemerintahan para raja, para bangsawan dan para agamawan. Dia merasakan penderitaan itu. Mantep ini, udah kita berubah, revolusi di mana-mana revolusi Pak. Gitu. Ada yang revolusinya radikal kayak Prancis. Radikal? Iya, kayak Prancis. Radikalnya revolusi kayak gimana? Prancis radikalnya, kerajaan Prancis hapuskan
Oh, benar-benar diratakan. Bener diratakan, nggak ada lagi kerajaan tahta Prancis tuh nggak ada. Makanya raja Prancis terakhir itu Louis ke-16. Louis ke-16. Nah, dipancung tuh pakai mesin pancung namanya guillotine. Dibunuh juga. Dibunuh. Istrinya. Oh, apa yang dibunuh istrinya? Iya rajanya iya. Nah, dia punya istri tuh. Louis 16 itu punya istri. Oke. Namanya Marie Antoinette. Ya itulah pokoknya. Ribet saya ngapalinnya. Nih lidahnya bukan. di itu dipancung juga. Pancung juga. Oke. Ya istrinya permaisuri ratu. Karena dipandang raja dan ratu ini menjadi biang keladi dari kesengsaraan rakyat. Ya kita kerja keras, banting tulang, dia enak-enak. Bahkan Marie Antoinette itu dijuluki Madame Defisit. Yang hobinya ngumpulin sepatu, ngumpulin perhiasan, bermewah-mewahan. Apa sih namanya kalau di kita tuh yang apa thrifting. Iya ya. Saya nanya ya pokoknya menonjolkan kemewahan. Gitu. Udah ada di zaman itu. Ya elah Pak. Flexing. Oh, flexing. Pamer. Oh, Flexing. kacau nih, ya kan? Flexing. Iya, namanya raja ratu kan. Hidupnya Memamerkan. mewah itu. Tapi nggak ada sosmed dong kalau zaman itu, Bang. Iya kan? Dia mungkin jalan pakai kuda gitu kan ya. Pakai kereta kudanya bagus, wah, emas, perhiasan. Di dalam film itu ya. Nah, itu kalau kayak nunduk gitu kan. Nah, kerajaan Prancis habis rata diganti sama republik. Nah itu udah gak ada lagi raja ratu. Itu radikal tuh di Prancis. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang kan republik Prancis. Iya. Gak ada mana ada raja ratu Prancis, gak ada sekarang mah presiden Emmanuel Macron. Kalau Inggris masih ada. Inggris. Ada yang perubahannya, slow, ada yang perubahannya slow. Inggris misalnya. Ratu Raja Inggris enggak dihabisi, enggak. Masih ada sampai sekarang. Makanya kan ada Lady Diana. Yang meninggal itu bukan? Ratu Elizabeth. Iya. Kok Elizabeth? Iya maksudnya itu. Oh itu. Maklum orang Sunda. Iya. Sulit bilang Z. Ya enggak gitu juga kali. Jadi Z itu J ya. Iya gitu. Masih ada sampai sekarang. Maaf ya. Itu yang baru meninggal apa iya, kalau maksudnya apa namanya raja ratu masih ada. Nah, dipertahankan tuh raja ratu itu karena itu kan tradisi dari dulu. Tapi emang tradisi sistemnya dirubah. Tetapi mereka melakukan perubahan berupa raja dan ratu itu enggak pegang kendali pemerintahan lagi. Yang pegang kendali pemerintahan itu siapa? Perdana Menteri dan kabinet jajarannya yang ada di Downing Street number 10. Iya itu Downing Street. Biasa aja dong bibirnya. Downing Street nomor 10 itu sekretariat gitu-gitulah kira-kira. Nah, jadi yang pegang pemerintahan siapa? Bukan Ratu Elizabeth, bukan dan bukan raja ratu siapa? Sekarang kan Raja Charles. Oh ya. Anaknya Elizabeth apa kalau nggak salah ya? Ya gitulah pokoknya dah. Nanti kita bahas itu mah. Iya, Raja Charles sekarang nih. Iya. Tapi dia nggak pegang pemerintahan. Nah, yang pegang siapa? Perdana Menteri Inggris sih. Orang India tuh sekarang. Tapi rajanya tetap kaya dong. Raja tetap kehidupannya bermewah-mewahan. Jadi fungsi raja apa? Ya sekedar apa doang. Iya. Simbol tradisi doang. Simbol. Mungkin sekedar simbol. Rishi Sunak. Nah, itu Rishi Sunak itu. Perdana Menteri Inggris sekarang yang orang India. Yang sangat mendukung Zionis. Dia temannya dia. Iya temannya. Sahabat Zionis. Sahabat Zionis. Begitu. Sahabat Zionis. Iya. Nah, jadi secara umum perubahannya model gitu Pak. Ada yang radikal kayak di Prancis, ada yang kayak tadi gitu kompromi. Raja tetap ada dah. Iya. Tapi pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Boleh silakan gitu. Lah, perubahan ini di Eropa Pak bikin Eropa maju, bener. Maju itu. Kebangkitan terjadi meroket, melesat di Eropa, Pak. Nah, kenapa? Karena mereka mengadakan perubahan besar-besaran, revolusioner. Total. Dari yang tadinya hanya teokrasi, jadi kapitalistik gitu. Ideologi kapitalisme betul-betul diterapkan secara kafah. Secara sempurna. Iya. Totalitas. Itu. Dari segi ekonominya, dari segi pemerintahannya. Bangkit Kak? Bangkit Pak. Bangkit. Secara militer, secara perekonomian bangkit.
tumbuh pusat-pusat industri misalnya di Inggris, di Manchester, di Liverpool, You'll Never Walk Alone. Nah itu Pak. Apal amat rumahnya. Udah pernah ke sana belum? Iya belum pernah. Iya insya Allah mudah-mudahan ya. Manchester United, Manchester City, Newcastle United. Nah yang dah saya. Chelsea ya kan. Itu klub bola ya. Saya mah taunya Persebaya, Persija ya kan. Lah itu. Tumbuh itu industri. Kaya Pak mereka Pak. Kemudian imperialisme, kolonialisme di mana-mana merebak. Nah, mereka menjadi kaya. Jerman begitu, Hungaria begitu, Perancis begitu, bangkit semuanya secara militer. Mereka luar biasa. Terjadi revolusi militer besar-besaran di Eropa. Lah, naik nih Eropa nih. Lah kita nih di tengah-tengah khilafah Islam ya, peradaban Islam nyungsep Pak turun. Pada saat yang bersamaan. Gitu. Di awal 18 juga. Eropa lagi maju tapi kita turun Pak. Umat muslim sedang turun-turunnya. Kenapa turun? Ya karena pemahaman agama turun. Itu dari internalnya. Bahkan muncul generasi baru di tengah-tengah kaum muslimin ya, tengah-tengah khilafah Islamiyah yang mana mereka itu terdidik secara barat. Terdidik dengan pendidikan barat, dengan pemikiran-pemikiran barat tadi. Yang Eropa tadi. Dan mereka itulah silau makanya tadi kan. Silau mereka. Bisa jadi terpengaruh dari yang apa namanya trias politik, pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Kan dia lihat nih. Eropa canggih sekarang nih. Maju nih. Militernya luar biasa. Generasi baru Turki pada ngelihat maju. Udah kita ikutin dah itu dah. Belajar deh dia urusan Belajar itu. dah kita. Itu. Nah, sampai semua dipelajari. Pandangan hidup liberal dipelajari. Sekularisme dipelajari. Wah kita nih. Negara kita Utsmani masih pakai agama Islam sih. Ini nih biang keladi kita mundur nih. Itu bagian dari asal muasal itu. Salah satunya dari situ. Karena kan muncul tuh mereka tuh generasi yang terdidik dengan pendidikan barat. Mereka silau melihat peradaban barat yang maju. Sementara kita bisa bayangkan Pak ya. Coba saya bayangin dulu. Kebayang? Secara militer misalnya. Secara militer. Jadi misalnya tuh pernah ada seorang duta besar Rusia di Istanbul di Khilafah Utsmaniyah. Ngapain dia? Namanya duta besar. Duta besar kan dia nangkring di situ di Istanbul. Udah ada ya. Punya kantor gitu. Dulu udah ada ya. Udah ada duta besar Rusia untuk Khilafah Utsmaniyah. Indonesia belum ada ya? Belum ada. Rusia. Nah, duta besar ini namanya Todt. Yang benar. Bener Pak. Ya serius. Yang menang-menang saya nggak tahu aja. Bener. Siapa namanya? Todt. Itu paling enak itu nyebutnya. Tat. Dari tadi paling terus namanya. Iya paling gampang itu. Mr. Tat. Muncul lah ini. Nama yang gampang. Akhirnya saya bisa ngucapin juga. Namanya Todt. Sebab dalam sejarah namanya Baron de Todt. Itu Baron. Masih itu enak. Baron juga itu gelar Pak. Baron gelar. Baron de Todt. Apa ada de-nya ya? Baron de Todt. Namanya aja Todt berarti. Bukan Baron de Jedot, bukan. De Todt ya, bukan de Jedot. Kasih Baron gini apa? De Todt Baron ini de ngapain? Todt ini Pak, dia selain duta besar, dia juga ahli militer Pak. Ahli militer. Lah karena dia duta besar kan dia lihat Khilafah Utsmaniyah militernya kayak gimana. Kadang-kadang suka diundang gitu-gitu kali kan. Lalu dia mengemukakan pendapat-pendapatnya. Dia bikin buku catatan, Nah, salah satu pendapatnya itu adalah miris banget, Pak. Apa itu? Mirisnya itu adalah ketika itu militer Khilafah Utsmaniyah, Janisari aja misal Janisari ya. Janisari itu adalah pasukan yang 200 tahun yang lalu zaman penaklukan Konstantinopel itu pasukan paling ditakuti, Pak. Paling gagah perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Janisari. Lah zaman itu, zaman abad ke-18 itu orang udah kenal komando tempur berupa pakai senapan yang ada bayonetnya. Kan abad ke-18 udah ada senapan Pak. Tapi senapannya kayak masih senapan locok yang sekali kokang tembak
locok. Oh, yang pakai itu. Iya. Yang di ujungnya di gini. Iya. Oke. Gitu. Capek gitu. Tembak. Itu di abad 18 locok. sudah ada. Udah ada. Oke. Tapi makanya komando-komando tempur Eropa, militer Eropa zaman itu udah rumit, udah kompleks. 2 jajar nih pakai senapan. Yang depan nembak, yang belakang locok. Ntar gantian. Tembak, yang depan locok. Gitu jadinya, Pak. Oke, formasinya gitu lah. Formasi sama ada abahnya sama komandonya udah rumit tuh. Lah Khilafah Utsmaniyah Janisari enggak kenal yang begitu. Masih pakai pedang. Panah. Cuma kenal komando hujum. Bahasanya hujum. Hujum itu maju, bukan? Hujum itu serang. Oh, serang. Hujum. Iya. Itu bahasa Turki. Oke, lumayan. Hujum. Iya. Baru tahu itu udah hujum. Tahu gitu doang. Lah, perangnya kayak anak SMA tawuran, Pak. Oh. Janisari perang kayak anak SMA tawuran abad 18 itu. Iya, face to face dong dia makan itu. Kalau misalnya yang kayak gitu, ya. Nah, sama pasukan Eropa tinggal diapain tuh? Lah dia pakai pedang. Paling enggak ya mainnya lawannya panah paling enggak. Iya, palingan panah. Udah meriamnya juga udah meriam yang lebih maju ketimbang meriam Khilafah Utsmaniyah. Oh, yang Muhammad Al-Fatih kan. Iya, ada meriamnya udah lebih enteng, daya ledak lebih kuat, ada rodanya portable gitu kan. Udah perkembangan dari teknologi maju. itu ya. Itu, Pak. Abis sudah itu Khilafah Utsmaniyah itu. Kelihatan dari situ mundur tuh kelihatan, Pak. Kelihatan banget. Gitu. Nah, di situ tuh sila barat maju nih. Barat maju dengan meninggalkan agamanya. Yang pada akhirnya diterapkan. Makanya kemudian muncul impresi kayak gitu di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah generasi baru kaum muslimin di Khilafah Utsmaniyah muncul impresi kayak gitu. Oh, kita harus mau maju, berarti ikutin barat. Itu pasah-pasah muda ya? Ya macam itulah generasi-generasi muda macam yang generasi muda yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mustafa Rashid Pasha, Enver Pasha, Talat Pasha. Nah, itu orang-orang kayak gitu. Gitu. Yang pada akhirnya melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, makanya kemudian mereka mana undang-undang barat tiru gitu. Pandangan-pandangan hidup barat tiru, sekuler tiru, udah Islam ya emang kita Islam, tapi ya nggak usah gitu-gitu amat lah sama Islam lah gitu. Oh, itu awalnya gitu ya. Nah, itu kan dari internalnya tuh. Itu internal. Kalau eksternalnya kan yang kita tahu tuh berhubungan sama Kemal Atatürk nih. Iya. Nah, itu gimana sekilas? Nah, itu kan internal. Lah, kalau misalnya eksternalnya tentunya konspirasi dan hantaman serangan-serangan dari musuh-musuh Islam terus mendera Khilafah Utsmaniyah. Emang udah terorganisir, emang diserang terus, gempur terus. Jadi dari luar dan dari dalam. Yang dari dalam terpengaruh dengan kemajuan-kemajuan di Eropa tadi, ya kan? Kemudian yang dari luar emang udah dari bertahun-tahun gaspol gitu. Nah, kayak misalnya awal mulanya itu, Pak ya. Awal mulanya itu adalah dari pengepungan kota Vienna. Tahun 1683. 83, oke. Itu kan 1683. 83. Nah, kemunduran terjadi secara cepat kan 1700 kan. Oke. Nah, tapi titik atau poin kemunduran itu udah terjadi semenjak gagal mengepung Vienna. Kira-kira di bulan September 1683 itu Khilafah Utsmaniyah ngepung Vienna. Banyak pasukannya dipimpin sama Wazir Agung Kara Mustafa Pasha namanya. Tapi gagal. Sampai hari ini itu bulan September tanggal 21 September kalau nggak salah, itu penduduk Vienna masih merayakan dan memperingati keberhasilan mereka menahan serangan Khilafah Utsmaniyah. Sampai hari ini setiap September itu tuh dihias kota Vienna itu. 21 September. Berhasil kita. Tahun berapa? Tahun 1683. 1683. Gitu. Diperingati. Di sana namanya peringatan apa? Peringatan apa ya? Yang pasti untuk tujuan memperingati kota Vienna itu selamat gitu dari kepungan
Khilafah Utsmaniyah. Keberhasilan mereka lah gitu kan. Tuh. Nah, lalu kemudian semenjak kalah di situ, itu militer Khilafah Utsmaniyah kalah terus. Nah, sama Pangeran Eugene of Savoy kalah. Ya, kalah lagi. Iya. Saya jadi gitu saya. Jadi itu Begitu. udah mulai dah tuh Mulai. terlihat amat jelas kemunduran umat muslim pada saat itu, yang pada akhirnya puncaknya itu di tanggal 3 Maret 1924. Nah, tapi memang di momen sebelumnya ada juga di tahun 1839 Tanzimat namanya. apa itu? Nah, jadi kan muncul nih generasi-generasi baru yang melihat demokrasi nih udah kita pakai nih. Oke. Bagus ini. Kenapa? Eropa pakai demokrasi maju. Lah kita masih mau pakai sistem khilafah Islamiyah dan sistem Islam warisan abad pertengahan. Makanya kita mundur kayak gini. Muncul alam pikiran kayak gitu. Di tengah-tengah generasi baru kaum muslimin di khilafah Utsmaniyah itu. Gitu. Ya, mereka berpikir itu sistem di luar Islam itu buat mereka maju, padahal sebenarnya ya kita rasakan sekarang malah menyengsarakan. Nah, gitu. Malah sebaliknya gitu kan, menyengsarakan. Nah, tapi mereka ketika itu mikirnya gitu, maju, kita ikutin. Pakai demokrasi aja. Makanya ada Tanzimat. Tanzimat itu adalah sebuah Tanzimat itu yang secara bahasa kan artinya reformasi. Tanzimat. Iya, Tanzimat. Apa itu ya? Ada penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan ya dalam sistem dan struktur pemerintahan Khilafah Utsmaniyah gitu. Itu ada perubahan-perubahan di situ. Nah, itu mulai di tahun 1839. 1839. Masa pemerintahannya Sultan Abdul Majid pertama. Itu udah mulai ada rombak-rombak dikit-dikit. Iya. Jadi ini yang menggagas sebenarnya bukan Sultan Abdul Majid pertama, sebab ketika naik menjadi sultan umurnya kira-kira baru 15 tahun gitu. Oke, masih muda ya. Masih muda sekali, sehingga agak-agak belum begitu terbiasa dan belum begitu paham mengatur pemerintahan. Yang pegang kendali sebenarnya adalah wazir agungnya itu namanya Mustafa Rashid Pasha. Mustafa Rashid Pasha. Oh. Bukan Mustafa Kemal Pasha. Bukan, ya, ini. Mustafa Rashid Pasha ini orang Freemasonry. Dulu jadi duta besar di Inggris, di Perancis pernah. Mungkin dia terpengaruh dari orang liberal sejati, Pak, Mustafa Rashid Pasha ini. Dia melihat itu. Betul. Dia yang bikin Tanzimat. Sistem pemerintahan. Di rombak gitu. Atau memang yang dari internal itu tuh memang udah disetting sama musuh-musuh Islam. Iya begitu. Agar dipengaruhi, kemudian mereka dengan sendirinya menyerang dari dalam. Betul. Makanya ya peradaban barat kayak negara-negara barat itu bikin sekolah, bikin universitas gitu di dalam wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Nah, bikin kampus, ntar orang pada belajar di situ. Lah emang sekolah-sekolah bikinan negara-negara barat itu pesantren kan kagak, gitu bener. kan? Nah di situ itu memberikan mulai bibit-bibit ditanamkan pemikiran sekuler. Pemikirannya mulai ditanamkan nasionalisme. Serius sekali mereka untuk menghancurkan Islam. Demikian. Bisa baik dari internal maupun eksternal. Om Isa, ini kita udah kelamaan kayaknya, lama banget kita. Dia serunya ini. Tapi setidaknya yang bisa kita ambil pelajaran bahwasannya ya peraturan-peraturan atau sistem-sistem yang dilihat di Eropa itu terlihat maju, padahal itu menyengsarakan umat Islam khususnya. Dan pada umumnya kita semua gitu kan. Yang pada akhirnya itu ya mereka serius. Ya musuh-musuh Islam dengan sangat dan amat serius. Saya kalau saya boleh memberikan kesimpulan, ribet banget. saya jarang-jarang loh memberikan kesimpulan loh. Ya kan? Itu saking seriusnya musuh Islam untuk menghancurkan Islam gitu, baik dari internal maupun eksternal. Dan sebenarnya kita pun harus serius untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam. Wah, ya kan? Keren banget. Ya kan gitu kan. Mereka aja serius kok kita nggak serius. Om Isa, terima kasih banyak cerita-ceritanya, seru banget nih. Gimana teman-teman, mudah-mudahan pada ini ya seru juga. Saya dengerin seru gitu kan. Karena memang ini kita cerita, ya kan. Cerita bukan sembarang cerita, tapi cerita terkait tentang sejarah. Maka ada cerita JKDN bukan. Kata yang nonton, nggak ada yang nonton.
katanya. Ya nonton kata saya mau pantun. Bukan. Iya orang Betawi tapi saya gak bisa pantun. Nyontek dulu. Om Isa, terima kasih. Siap, thank you Insyaallah banget, Om. nanti kita berjumpa lagi. Kita cerita-cerita lagi, Siap, berbagi siap. cerita seru ya Nah, kan. itu. Jadi sekarang Om Isa bukan hanya sekedar menulis, ya, tapi sudah bisa bercerita seru pokoknya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Tetap sehat Om Isa. Sama-sama, Om. Biar gagah terus, ya kan. Biar dakwahnya gas. Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Nih luar biasa obrolan atau ya, cerita-cerita dari Om Isa bersama saya, tentunya juga bersama teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.